Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk hari baru ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Masih harus kami jalani dan genapi. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Tertulis demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan ibu-ibu kalau membeli buah, misalnya jeruk, adalah memilah dan memilih yang mana yang terbaik. Jeruk itu akan melalui proses verifikasi. Kalau uang kertas, proses verifikasinya adalah 3D, dilihat, diraba dan diterawang. Ini juga mirip, saudara, 3D juga, tapi agak berbeda, yaitu dilihat, ditekan dan ditimbang. Dilihat apakah kelihatan fresh, ditekan untuk memastikan apakah sudah matang, kekenyalannya cukup, dan ditimbang apakah berat atau ringan dibandingkan dengan yang lain. Dalam melakukan segala sesuatu di hidup ini, kita perlu untuk melalui sebuah proses untuk memastikan apakah yang akan kita lakukan itu pantas untuk dilakukan, layak untuk dikerjakan, dan punya manfaat yang baik. Dalam ayat ini kita belajar bagaimana proses verifikasi dan penilaian tindakan yang akan dilakukan itu kita lalui. Kita perhatikan kembali 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat ini, saudara, berbicara tentang kebebasan dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Sebagian jemaat Korintus pada saat itu merasa bahwa mereka dapat melakukan segala sesuatu karena kasih karunia Allah yang memberikan kemerdekaan, pengampunan, dan kebebasan dalam melakukan apapun. Sebagian dari jemaat salah paham tentang bagaimana mereka perlu bertindak dalam kasih karunia Tuhan. Betul, kasih karunia Tuhan itu mengampuni kita, tapi kasih karunia Tuhan itu tidak membebaskan kita untuk melakukan dosa. Kasih karunia-Nya menuntun kita kepada kebenaran. Kalimat segala sesuatu diperbolehkan di sini terbatas pada hal-hal yang bukan dosa, bukan hal-hal yang secara langsung melanggar perintah Tuhan dalam firman-Nya. Segala sesuatu yang diperbolehkan di sini ada batasan dalam konteks yang dimaksud dalam ayat ini. Berdasarkan pada apa yang dinyatakan di sini, saudara, setiap kali kita mau melakukan tindakan, setiap mau mengambil keputusan dalam melakukan suatu perbuatan, kita perlu memverifikasinya dulu. Yang pertama adalah apakah tindakan kita itu diperbolehkan? Apakah itu dosa atau tidak? Apakah melawan firman Tuhan atau tidak? Kalau boleh, kita perlu bertanya lagi, apakah hal ini berguna? Apakah hal itu berguna bagi diri kita? Atau sebaliknya tidak berguna? Kita ambil satu contoh, saudara. Misalnya merokok. Merokok secara hukum negara boleh, tidak dilarang. Mungkin saudara bisa mengesampingkan pesan firman Tuhan. Sebagian dari kita tidak mau firman Tuhan dihubungkan dengan merokok. Tapi walaupun diperbolehkan oleh hukum negara, perlu dipikirkan apakah rokok itu berguna bagi tubuh jasmani kita. Orang yang punya logika akan setuju dengan pendapat para medis bahwa merokok itu merusak kesehatan. Yang ketiga yang perlu kita tanyakan adalah apakah hal itu membangun? Apakah berdampak baik buat sesama kita?
atau justru berdampak yang buruk, menjadi batu sandungan, tidak memberi motivasi yang baik, menjauhkan mereka dari kebenaran. 3 hal ini, saudara, perlu dan penting untuk kita lakukan setiap kali kita hendak melakukan sesuatu. Kita memilih yang terbaik, supaya apa yang kita lakukan itu senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kebebasan yang kita miliki dalam kasih karunia Tuhan bukanlah kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, tapi kebebasan untuk melakukan apa yang benar seturut dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan yang baik yang selalu menuntun kami. Kami mengerti bahwa Engkau menghendaki kami melakukan yang terbaik. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami dapat mengerti apa yang terbaik yang perlu kami lakukan. Tindakan apa yang harus kami ambil, yang terbaik dan yang memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan. Lawatlah setiap kami Tuhan, setiap permohonan doa yang disampaikan, setiap pergumulan apapun yang dialami. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, pertolongan, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.